Apapun dosa kalian saya maafkan. Pokoknya mah kalian kami maafkan lah. Saya maafkan. Gitu. Kebetulan kita nanti ini tayangnya mungkin antara takbiran atau lebarannya, jadi Sunda Bocor Nanjung dan Anomali Malam mengucapkan minal aidin wal faidin, maaf lahir dan maaf lahir untuk Sunda Bocor dan sahabat Anomali. Asli baraya ya, bukan settingan, bukan apa pun itu. Guys disuarakan. Asli tuh sedang baik ya, kuat pasti ya, pedih. Kayaknya nggak pegang apa-apa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sunda Bocor Nanjung. Makin bocor, makin semangat, meledak. Kali ini kita berada di salah satu dulur kita, dulur Sunda Bocor. Awalnya sih dekat Parahyangan ya, Mangnya. Ya. Beralih nama, berganti nama menjadi Anomali Malam. Pada kesempatan ini juga kita akan memenuhi janji kita ya, untuk memberikan giveaway pada pemenang yang memberikan komentar yang sangat menarik sekali. Setelah kita bernegosiasi mencari jawaban yang paling menarik lah gitu. Menariknya untuk seru-seruan aja sih sebenarnya. Ternyata si Kang siapa namanya? Kang Teddy Atmaja. Kang Teddy Atmaja ya. Jawabannya rada-rada keren gitu ya. Mantap sekali Kang Teddy. Minyaknya terus didamelin didamelkan, diritualkan. Nanti tata caranya akan dikirim beserta tata cara penggunaan ya. Akan dikirim beserta paket lah. Nah gitu kan. Terus nge-DM kan Kak? Udah ya. DM. Jadi nanti tinggal dipaketkan ke alamat Mang Teddy Atmaja atau Cokotnya Lira. Orang Bandung kan? Orang Bandung. Jadi kalau misalkan lebih bagusnya sih sebagai silaturahmi bisa datang aja sambil praktek mungkin ya gitu. Iya boleh. Tapi di luar in frame itu ya. Oke. Baraya Sunda Bocor. Pada kesempatan ini juga sekalian aja ya, selain memberikan giveaway tadi, kita juga pengen berbincang-bincang dengan Anomali Malam. Pertama, kenapa diganti gitu, Mang? Kenapa diganti? Diganti karena kita pengen ada suasana baru aja dan memisahkan antara Padepokan sama per-YouTuban. Tapi nggak ada konflik sih, kita baik-baik aja semuanya. Ini juga kesepakatan bersama. Gitu lah. Jadi keren ya untuk cuman menyesuaikan zaman gitu. Zaman ya, tapi itu bosan bener gitu nya. Kayak Sunda Bocor kan ada tambahan jadi Nanjung kayak gitulah. Jadi itu bukan hal yang riskan gitu ya, udah hal yang lumrah gitu kan. Hal yang lumrah gitu. Oke, kita berada di ini namanya outdoor ya. Iya, di outdoor. Di bahasa Inggris nama saungnya. Ya, kebon ya, di tengah kebon aja saung. Ya, nggak pakai don ya. Kebon ya balong juga kan isinya ada rahwana kayak. Jadi kita ada di outdoor ngabuburit zaman bulan puasa kieu kan ya. Kebetulan saya lewat sini lihat manggilan gitu kan, jadi sekalian aja ditotok gitu. Wah, udah kejauhan kelihatan mang. Jadi sekalian mainan geus teu ngeunah hate. Terus kabur isuk-isuk kene teh gitu. Terus kabur Tidur gitu. Tapi sehat, puasa lancar ayeuna. Alhamdulillah. Ya lancar puasa nama cuman pokoknya keren lah nya Baraya Sunda Bocor gitu cing sangat hati mendapat kalian berada puasana cing lancar dengan keberkahan, amin. Gitu kan rada-rada bisingnya lah mau di kampung ya, ada di outdoor lah gitu. Ada di outdoor jadi banyak suara-suara gangguan lain astral. Ini tadi anomali ya Mangnya. Anomali teh naon tadi? Anomali malam teh. Anomali malam teh diambil dari kata anomalinya. Anomali itu sebenarnya adalah sebuah keganjilan yang terjadi di semesta atau di bumi alam ilah gitu ya. Atau absurdan, jadi ganjil lah, sesuatu yang ganjil. Dan kita ngambil malam itu karena malam kan ciri khasnya dengan pekat, gelap, dan penuh misteri.
makanya geus mah anomalinya penting gitu. Anomali Jadi gitu, kalau di dan lain umumnya itu keganjilan di malam hari mungkin sebagainya. gitu. Keganjilan yang pekat atau hal Kebetulan mereka ini kalong juga. iya saya kalau Jadi Kalong malamnya ngeder mencari keganjilan mungkin gitu ya. mencari pokoknya kan ya, kami juga punya mun iya nya lamun isuk-isuk sare lamun penting nyiar barang Ngalong gitu, ngalong gitu. nyiar barang teh lain ngagarong ya maaf Jadi mulung sampah kalau karungkeun gitu. itu kan naon nah dari kabeh nu sakirana bisa jadi duit geuning masalah halal. Dan ini juga kebetulan kita ada seputasarannya Kumaha? pribadi perkara pusaka itu mah. Ada pusaka teh naon eta teh? Pusakanya nah balik deui kan tiap orang tiap manusia nu aya di Nusantara khususnya mereka pasti tahu dengan hal yang berbau pusaka. Terus pusaka teh naon gitu ya. Nah biasanya pusaka ini adalah satu benda yang dikeramatkan, yang dipercayai memiliki sebuah nilai atau ajaran atau sebuah tuah di dalamnya. Maka itu disebut pusaka. Dan pusaka dibagi-bagi menjadi beberapa bagian juga. Ada pusaka yang disebut genggaman, ada pusaka yang disebut tayuhan, ada pusaka yang disebut jimatan juga. Cuma itu semuanya memasuki dan meliputi benda pusaka. Itulah zaman ayeuna mah. Jadi kalau orang awam seperti saya mungkin sing nyebut teh jimat. Jimat gitu ya. Nah itu jimatan ya. Jimatan mungkin padahal itu adalah salah satu dari pusaka gitu ya. Iya. Bukan pusakanya. Ya, yang memiliki tuah lah intinya mah. Kalau zaman sekarang mah Emang udah agak-agak apa namanya sedikit terkikis juga oleh zaman mungkinnya jadi banyak hal-hal yang apa namanya teh ya rada-rada menyimpang gitunya ya nanti dari definisinya juga gitu kan jimat atau jimat gitu. jimat. Padahal berbeda sekali gitu kan cuman benda yang ada tuahnya mungkin kalau disingkatnya gitu kan Iya. Tuah eta kan bisa jampe, bisa pangarti. sampai pangarti macam khotbah lamanya sampai pangarti Juga jampe itu ngarti. sampai itu artinya baca nungkul tapi tejeng isina mungkin gitu ya. Makanya kan bahwa tuh sebenarnya kieu ketika misalkan pusaka kan sesuatu yang dikeramatkan selain di dalamnya ada tuah atau isoteri ada juga nilai. Makanya cek kalau biasana ya yang kan baik ya barang nak leungit kadang sok disebut barang oge. Pusaka kan gini bisa boga barang kolot gitu kan. Oh iya. Biasanya ya. Nah, jangan bae barang na leungit mah asal eusina aya di maneh. Nah, eusi ini sebenarnya lain meliputi unsur tuah wae. Tapi sebuah nilai ajar pikukuh anu bakalan disunyatakeun ku manehana ketika ngabukai barang. Makanya tinggal nilai benda pusakana seperti apa. Lamun si gading keris, kujang, terus teh bedog yang lain sebagainya didinya syarat akan makna dan nilai-nilai yang harus Anda lakukan. Gitu. Jadi ada sesuatu yang harus kamu kudu dibuka, kudu direkeskeun terus dilakugunakeun. Karena bohong ngaranna ketika seseorang beragama tapi tidak berlaku guna bohong. Jadi syukur ngerti tapi teu ngalakonan seperti itulah teu ngalampah apal ngerti tapi teu dilakonan. Nah, bisa mah ngomong kosong lah sebenarnya bohong lah gitunya. Sih gitu. Nah, makanya jangan bae leungit barangna asal nilaina meureun gitu. Ajar pikukuhna aya. Matakan mun direkes deui, dimaknai deui secara harfiahnya kumaha carana menyelaraskan esoterina dengan si orang yang akan memakai pusakana. Kadang kan yuk urang bukan media ya sana keur pelet keur naon. Tapi teu kerasa ka urang coba resonansikan gitu diri anjeun ngameh satu frekuensi dengan media yang lu pake. Contoh kecil kan. Iya. Enak orang yang dipikir resep ku batur tapi mandi jarang, ngikat ih henteu make parfum komo deodoran tara gitu kan. Bungut rudin jadi kan media tapi sadu mandi gitu. Sadu mandi misalkan bisa ada di kubu ganteng gitu. Iya, anjing. Kayaknya satu kalimat ya. Ya istilahnya seperti itu. Iya. Bisa wae karena semuanya mempengaruhi 40%-nya, 60%-nya laku guna. Nya berlaku dan berguna gitu. Maneh sok carana mendekati awewe kumaha dan lain sebagainya biar media itu bakal membantu maneh di belakangnya. Cuma media itu hanya untuk mendorong. Tetap aja kalau misalkan cadu mani mah caludih mah bener ya saja bohong lah gitu nya. Bohong anjeun hayang na dipikir resep gitu kan. Urang hayang dipikir resep ku batur tapi pika sebeleut. Kumaha? Bukan kebuganan. Angger kan teu ngaruh. Jadi dari
mungkin dari lahirnya juga dan mungkin dari medianya juga gitu ya emangnya. Yes. Nah, Jadi kudu diselaras ke. Ya ibaratnya mah kan aya penyesuaian nanya. Orang pakai gamis rek salat ke masjid, mantes. Lamun rek ka sawah. asa aneh ya. Aneh kan Naon karena tuh ya? itu selaraskan sesuai dengan fungsinya. Gamis parang ibadah karena sunnah gitu misalkan. Tapi ke parang gawe makan di hidu berarti nya resonансikeun. Emang mantes tapi na kan kurang ngeunaheun gitu. Lain mantes sebenarnya. Boleh tapi na kurang ngeunaheun dan ya karidu ka anjeun gitu. Kurang aneh oge nya misalkan medianya bagus tapi kitanya enggak sebenarnya ngapik-ngapik diri mah ya. Iya. Justru lebih aneh gitu. Iya, orang yang boga mah media banget luar biasa gede cuma. Ya kembali lagi bagaimana carana anjeun bisa ngaresonансikeun eta. Ya walaupun istilahnya maaf mungkin dia kedulman gitu dan sebagainya, tapi ketika dia udah bisa mengetahui dan udah bisa menyelaraskan imediatnya, bisa terjadi kemungkinannya. Walaupun sama beberapa persen tentu semuanya berhasil, meren. Mungkin hiji dina 1000 lah menurutnya. Ya mungkin seperti itu nya wallahu a'lam bisawab. Kembali itu kan sebagai asbab wasilah wasitoh nya. Ngger ai pangandikan mah kumaha Jepang ya kan. Jadi kalau misalkan saya pakai media ditambahkan temunya, wah oke, lengket sih Leng. udah mau berjima malu batur. Jadi sorangan lah, gitu. Lajan aing geuleuh. Jujur pisan ya dong. Ya, kadang udang sare orang merasa pas ngaca anjing ciga Afgan. Ternyata Afghanistan. Tapi teu naon keur kayaknya untuk membangkitkan inner beauty atau aura yang ada di dalam tubuh. Aura itu kan selalu tertutup dan terbuka. Nah, cara membukanya dari apa? Satu, percaya diri. Karena muji diri sendiri akan membangkitkan suatu positif lah energi positif di dalam tubuh dan cakra-cakra Anda akan terbuka. Beda dengan jelema nu pesimis, ngabandingkeun dirina jeung orang lain, kemudian aing teh asa kieu itu akan menutup aura dirinya sendiri. Makanya batur panggih ge meniru kieu jelema teh. Udah pikiran teh nya cenah naon geus nya nu senemanan sujud ke diri sendiri teh ya. Seperti itu. Jadi untuk salah satu membuka aura teh nya berpikir positif lah. Karek bisa dibuka aura lain dibuka ya. Mungkin keluar lah inner beauty personal. Berpikiran positif. Serang main serang gitu. Main cerah. Serius saya tik alah ngeunaheun terumeuk. Asal kata tinggal doyo nih sebeleun cenah aduh si garing ranginang gitu. Geus mah dianggeureuh siga pera pedog. Trip. Dan tadi teh saya lihat ini Mang naon ada sampel apa itu? Bukan sampel sih. Emang dibawa. Oh, pusakanya. Oh, tetap pusaka teh. Oh, saya boga sampelnya ieu mawa 2 we heula. Saya nu disebat pusaka biasana Kang. So, kan ai lumrahna orang-orang pasti bakalan lihat ini adalah keris. Gitunya. Keris. Nah, ai keris biasana di mindset umum itu selalu berkelok. Ya, kalau gitu ya. Ya, bener enggak? Ya, bener enggak? Ngomongin kerisnya mindset umum ya, pemikiran masyarakat umum yang tidak tahu tadinya atau mungkin kurang memahami itu, bukan tidak tuh belum memahami itu, mereka pasti menstatementkan bahwa keris itu berkelok. Lamun lain mah gambaran teh keris gambar tahu. Oh, kieu kayak gitu lah gitu. Padahal salah satunya ini juga ada nih pusaka saya. Ini keris yang lurus atau leres. Walaupun pada harfiahnya tinu kita perkerisan disebutkan bahwa keris ieu lain lurus sebenarnya luk satu karena condong ke luk satu nya, tapi anggar leres we lah gitu, lurus we lah nggak main ke lieur gitu kan. Nah, ini keris lurus. Iya aya namaan sesuai pakem, sesuai dapur. Naon dapur teh? Dapur teh sebuah ciri ricikan atau misalkan gila. Dapur brojol bentuknya seperti ini, jadi dapuran lah gitu. Namanya garapna gitunya, kurang lebihnya seperti itu. Namanya dapur tilam upih. Dia keris lurus, kemudian ngagaduhan ricikan adalah bagian-bagiannya. Dia punya pajetan di diana nya, biasa tinggalnya guys, saya pajetan, terus aya tikel alis. Fungsi secara fungsional tikel alis sebenarnya untuk jalur darah. Ketika dulu benda ini memang sebagai senjata fungsional untuk menusuk, mungkin nanti darahnya bakalan mengalir nih
gitu, asam aset lah ini. Ya, jadi dia bakalan lebih banyak mengeluarkan darah begitu lah kurang sehingga gitu. Dan dia namanya tilam upih. Lamun cepat ya bahasa tilam artinya tiker, upih artinya bambu. Biasanya tiker anu dibuat dari banyak anyaman bambu. Nah senebet dikadekan ya mungkin makna filosofinya adalah kesederhanaan dan ketentraman rumah Krishna. Tilam upih, jadi tilam ternyata baraya paling loba ya keris itunya ya anu lurus kan, leres dan dia punya nama dengan tilam upih yang mungkin syarat dengan filosofinya emangnya ya aya nilainya tidak ada nilai luhur yang mungkin yang bisa kita ambil ya mungkin kesederhanaan gitu kan. Dan ini mungkin dari apa alis itu kan, tikel alis jadi fungsinya mungkin dulu perang mungkin apa gitu kan ya. Ini untuk melawan kendara. Istilah apa duel atau apa. Iya. Nah, karena identik keris itu berasal di Jawa gitunya. Oh iya. Memang keris aya di Jawa aya. Di Sabang sampai Merauke itu keris ada. Nepi ka Thailand pun ada, Malaysia aya. Pokoknya nu serumpun jeung Indonesia aya kerisan. Di keris tapi mungkin punya ciri khas masing-masing. Iya, di Bandung oge, di Pajajaran oge gitunya. Aya keris gitu. Sebelum era ayeuna gitu, era Kerajaan baheula Pajajaran segala itu boga keris. Aya keris. Ya, cuma kalau awamnya ya umumnya lah gitu kan kita identiknya keris itu Jawa lah Jawa, gitu kan. gitu. Padahal di orangnya aya ngan di urang mah disebut nanti lain keris. Kujang, keris. Duhung. Oh duhung. Satu benda tapi beda nama gitu ya. Iya, duhung itu segala sesuatu nu biasana dipakai ke persenjataan. Tak disebutlah duhung sih gaya di urang mah duhung baheula. Rek bedog, rek tumak, rek keris sama. Lamun kujang beda nih. Kujang mah emang benda atau mungkin benda pusaka yang didesain khusus untuk ajar pikuku seseorang, kita menilai sebuah ajaran dan lain sebagainya. Jadi memang lain benda fungsional. Cek saya mah, cek guru-guru saya. Saya nu bilang sana kujang mah, ganggaman wong tani para ngarit, cenah gitunya. Maaf kalau cek saya pribadi. Ketika ulin ke sawah ke mana can pernah ningali patane ngarit make kujang. Ku arit we nya. Terus disebut gang pedas dina naskah itu disebutin ganggaman wong tani. Nya ganggaman teh kan bisa dalam artian agama tuh. Sesuatu yang disimpan, yang dipercayai dan diyakini mengandung tuah dan lain sebagainya. Karena mau disebut benda fungsional ke ngarit gitu kan ditinggali di struktur, garis, grafis, tekstur. Itu tidak seergonomis bedog gitu nya. Sa ngeunaheun arit gitu. Kenapa bentuknya lebih indah, lebih bagus, terus kan seperti dipakai nyacag, pakai nyokel jahe, lebih bisa gitu, bukan. Berarti lebih ke pusaka yang syarat akan makna. Jadi lebih apa namanya? Ya nilai-nilainya berbeda lah gitu, asa bukan maafnya mungkin merendahkan lah kayaknya kalau misalnya pakai ngarit atau beda bukan ya, seperti itu. Tapi aing teu bawa sampel nangkin berarti ke pembahasan berikutnya ya. Berikutnya kita kembali ke sini Totogri. Terus bolak-balik lah. Aing tadi teh jago gitu teh saha cek saya tadinya di luar itu beri ngebul keur ngudud anjing. Ngabuburit atau Tenang naon pada batal puasa. Iya, ngabuburit kuat yang udud, sieun batal puasa ngan ngudud. Udud ame kuat. Kuat, bener enggak? Ah, ieu mah ngiji deui kumaha. Oh iya tah. Nah, ieu disebutna luk keris luk. Keris luk ya. Lamun cek dina dapurna ieu ngaranna kolonada. Luk 5. Ngitung luk itu ti handapnya, si dieu tiasa anu lengkungna, tiasa anu cekung, tiasa anu ngelengkung. Itu cara ngitangna. 1 2 3 4 5. Nah, keris luk 5. Ya, dengan ricikan pajetan, tikel alis juga sama sih kayak tadi tilam upih, cuman ini berluk. Saya sogokan satu depan sama gereneng. Tah, saya bagian kerisnya pokok. Iya disebutnya bilah. Sini sampai pesi ke sini sebutnya bilah. Kemudian ini disebutnya gonjo. Yang ini, yang bawah ini yang saya pegang ini namanya gonjo. Jadi bilah, iya gonjo. Nah, dipisah. Memang pada dasarnya bisa ngahiji, aya anu iras, tapi nabet dipisah. Ini adalah lambang dan simbolisasi dari lingga sama yoni. Naon lingga jeung yoni? Lingga adalah maaf
secara harfiah lingga itu alat kelamin pria, yoni itu adalah alat kelamin perempuan, sehingga lingga dan yoni itu nggak gambarkan kesapatemunan atau seksualitas sakral gitu. Seksualitasnya sakral zaman dulu, jadi lain harti ini enggak porno banget, enggak, disakralkan dan sangat disucikan sebenarnya, karena tidak akan ada dirimu kalau tidak ada leluhurmu. Maka apa yang diwariskan oleh leluhurmu kepada dirimu ya DNA mereka itu yang bersarang dari dulu sampai sekarang, itu sepersekian persennya ada di dalam dirimu, dan di sana ada data-data tersebut gitu, dan pengetahuan ilmu yang sedia banyak kali dibuka suaranya gitu. Ya Krisna ya Krisna era ayah nu bilang era Cirebon sana, ayah nu era Pasundan Pajajaran ada cenah gitu kan, tapi kan tetap perlu ditinggal ide secara meteorologi, itu kandungan besinya, material yang ada di dalamnya, terus ricikan garapnya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ya keris memang keris kulon, keris kurang gitu lah, keris kurang lah, keris kalau ke Jawa biasanya buta Pasundan gitu. Jadi dedernya buta bajang, biasa ditinggalnya buta bajang atau buta penek di gagangnya. Buta penek ya, anak nasiwa Siwa, yang ada orangnya Siwa kan mungkin ajaran sebelumnya kan Hindu bilangnya, tapi kan kita nggak tahu kalau mana Pasawa, cuman ya iya keren banget. Makanya dulu tuh pusaka tehnya 3 kilo. Ketika misalkan mereka membawa sebuah pusaka, cacak tong wara dibuka pusakana, nggak ningali gagang nggak sih kan musuh teh. Ku gagang nahungkul, jadi si keris, jadi mau ayah pertumpahan darah cek kasarna, anu mawana salamat, musuhnya salamat kabur gitu kan. Jadi punya artis sendiri mungkin enak, iya nanti bos angsarnya gitu. Jadi manusia oh emang bilang sangar sieun kayak gitu Kurang lebih nasi kayak gitu salamat. Aduh. Naon eta euy? Ada panggilan jiwa. Gitu ang. Naon di? Ya jadi banyak sekali ya pembelajaran ya buat saya pribadi gitu ya, salah satunya tentang pusaka keris. Baru tahu juga sih ya kita. Nah, kalau keris itu ada yang lurus gitu. Ini juga katanya kata abah saya, keris ini luk lima kan ya, memang dulunya piagam raja biasanya, dan energi kewibawaannya itu sangat luar biasa. Nah ini bisa divisualisasikan nih, bisa ngeliat nyobaan mungkin energinya seperti apa. Oh ya betul. Mau ya mau coba. Oke. Benar jadi biar ini apa Baraya juga ya semua bukan pembuktian apanya yang menyaksikan lah ya teman penasaran lah ya, bisa pokoknya biasa kurang coba selaraskan karena kan kami bawa. Nah saya mau visualisasikan biar si energi yang ada di dalam media ini itu menyatu ke dalam tubuh AGM ya, biar tatapannya lebih tajam, mungkin lebih berwibawa lah gitu. Tajam silet anjing keris batur ditinggali durah batur ditinggali jadi betul nggak atau orang tinggali batur ya kerdahar tak orang sebut batur nuh tapi dina tata cara pegang nanti beda orangnya nu keris nu pun pegang lagi itu asal gitu iya kadang-kadang kan sih guys mau nih gitu lain golok nah menyelesaikan coba lihat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau buka dulu caranya. Buka. Bisa perih terus visualisasikan meditasi bentar dikit terus rasakan Bismillahirrahmanirrahim. Maha, sia dibuka tak gendal. Berem
terus gimana gambar pakai bahala ikat naon lain nya siga ikat terus si baju nanti si bahala lagi kan siga mun dia mah siga baju ihram mangsi lain nya baju perempuan gitu siga kituan katinggali bu rumah manun nyari beri nah siap masak juga ini kita radalila ya teman-teman ya baraya sudah bocor tuh kan amannya baru matanan mah itu adalah visualisasi energi yang ada di dalam aksarnya. Biasanya unsur kerasnya atau mungkin unsur galaknya masih ada. Udah masih diritualisasikan soalnya. Siap ya. Dina bahasa nama aura lah Oke, itu katanya. Oke, siap. Buka cep-cep terus. Oh, edan. Asli baraya ya bukan settingan bukan apa pur itu. Siap. Geus disuarakan. Ya. Asli tuh serem baik ya kuat pakai ya pedih Kayaknya nggak pegang apa-apa ya tuh, ya. Tuh teman-teman tuh saya nggak pakai apa-apa nggak pegang apa-apa ya pedih saya serem baik ya baik itu namanya kan saya mau masukin gendam wibawa anjir gitu bahasa anjir jadi energi dari si wibawa yang ada di sini saya selaraskan biar terhubung dengan geheng. Jadi tatapan mata geheng itu nanti bakalan lebih, insya Allah bakalan lebih tajam, ya. Tapi tong itu, icep, sih keluar. Alah, sian tapi leweh gitu gusti, malu. Suka ngelakan gitu. Udah. Nah, suka ngelakan gitu, ya aslinya tuh. Putih, jadi mungkin dari energi yang ada di apa namanya keris ini mungkin emangnya ya. Insya Allah selaras ya. Makanya cakra di mata ketika dibuka itu pasti bakalan pedih karena memang tadinya nggak apa gini pakai naung jadi pasti terus naon sih bentrok mungkin mata batin teh kumaha sih gitu nggak mata batin penasaran pastinya barayanya ya tolong dibahas aja lebar tadi jeung konten berikutnya ya itu aslinya ya suka ngeslakan dia jadi kebayangnya misalkan kurang paham lagi ya kayak ayang lah gitu nya pakai ikan putih terus saya tadi nyebut nanti ihram gitu mungkin pada empuk gitu ya bukan saya baru tahu yang baru lain empunya itu tuh jadi dia pakai kain di bulan belit sih harus gitu ya warna putih juga sih itu bisa jadi dua kemungkinan visualisasinya kita bisa jadi sosok Noya di dia mungkin sosok ikut ke Ageheng dari bangsa leluhur jadi mungkin mau karbon saya gitu ya bisa jadi atau mungkin yang di dalam yang tadi bahasa tema isi yang ada di dalam sini karena kan kianya Ageheng kadang ya orang-orang kan kurang mengerti maksudnya bukan kurang mengerti setiap orang beda pemahaman beda ilmu ya bukan kurang mengerti tapi beda-beda cuman ini menurut pandangan saya dari satu buah benda pusaka itu biasanya esoterinya fungsinya secara alamiah memang satu misal untuk kerezekian untuk apa tapi ketika datang energi lain yang disebut dengan hadam mungkin ya dari bangsa jin dari bangsa astral itu bakal bawa fungsi lain makanya dari satu pusaka itu hadamnya nggak selalu satu bisa jadi bisa jadi ini bisa jadi itu karena kan jin juga bisa mencuri berubah menyesuaikan ini penjelasan energi juga gitu kan ya itu dan mungkin jika tadi kan saya rada-rada blunder gitu kan barusan gak rada akses oh ya saya mengerti ternyata memang itu adalah sosok purwanisasi dari mungkin yang saya tahu itu adalah leluhur Nusantara atau leluhur kita semua nubah heulana beureun anunya kalau beuna ieu beureun gitunya atau mungkin eta leluhur anu ngilu ka Ageheng gitu bisa jadi kan karena orang teu nyaho pastina kan kurang lebihna segitu kemungkinannya banyak lah kemungkinannya banyak yang bisa dibikin ya mungkin ya banyak kemungkinan banyak lah kemungkinan mah ada anjir orang teh nyaho ngageprekna ieu ya kamu dari zaman era apa tadi kan ke-Cirebonan gitu ya iya. Pasundan gitu terus abad-abad Pajajaran abad sebelum Cirebon jadi sebelum saya lahir lah gitu. Sebelum saya lahir ya kurang lebih sih kayak gitu lah duh aing jadi blinder ieu ngomong kada kitu kan jadi teu ieu asna peuli baraya suka ngecelakan ya nya peuli gitu oke gitu ang Ageheng
Hampurannya rada-rada ngacapruk ya bener. Kena Hiji dah. atuh dah. Hiji lapar. Tisuk jedur tapi sore yang cendar. Mata kena ame kuat, ame ayam heula. Koplok. Ame kuat sampai ke maghrib. Gitu. Nah, makanya kan kieu pentingnya memahami satu hal. Kadang orang sok blunder antara melihat penglihatan atau mendapat suatu residual energi. Mendapat penglihatan atau mendapat residual energi. Penglihatan artinya kamu melihat satu sosok, ya, mata batin gitu ya. Residual energi, kamu melihat sebuah tragedi yang pernah terjadi di situ di alam lalu. Nah, blundernya orang itu kadang tidak bisa membedakan antara mana yang residual energi dan mana yang bukan. Blunder. Kemarin mungkin pembahasan kemarin kita ini peka penglihatan itu kan kadang-kadang bukannya nggak bagus ya, cuman apa namanya beda-beda pandangan, jadi beda persepsi ya kayak gitu. Kayak gitu karena untuk saya sendirinya sehingga tadi dia akan nunjukkan eksistensinya yang saya kira itu leluhur Nageheng, ternyata oh iya bener, maaf saya salah bicara, katanya dia memang yang megang pusaka ini. Kenapa kok saya bisa salah ya? Satu, karena saya dapat pusaka, saya punya pusaka, saya rawat aja. Saya nggak nyentap fungsi, saya nggak ngajekeun esoteri, nggak, cuman saya benar-benar suka dan sangat mencintai budaya leluhur, makanya saya simpan aja udah, saya rawat baik-baik. Melestarikan ya, salah satu ya mungkin hal positif ya, mungkin dengan merawat, melestarikan budaya kan, Iya. salah satu bisa masuk budaya kan. Budaya sebenarnya ini tugas kita semua. Ya, tugas kita semua. Atau anti atau? Iya. Jadi soalnya kalau budaya itu apa namanya, kekayaan lah ya, kekayaan kita sendiri. Mau dirawat ke orang, usaha deh. Didandayakan, klaim kurang usaha deh. Jalan lucunya orang. Aing geus diklaim aku batur. Karek riuh, itu kan. Aing make mung. Nah, itu kumaha deui nya geus bae Kita harus nasionalis ya di kebaya tuh haju. Mung. Gitu. Oh, nasionalis. Matakan di urang mah setengah matang. Jadi tadi kembali lagi mengerti, memahami, lakonan. Bukan alhamdulillah nih, alhamdulillah. Karena kan kali ini baru bukannya iya nya. Anjina gitu si gamannya itu menunjukkan eksistensinya. Dan saya rada-rada salah ngomong hampura gitu, bah. Aper ini. Jadi emang belum ini ya tadi kan. Ya, berarti nanti beren kesempatan berikutnya mah bisa Geheng penasaran dengan sosok astral yang ikut meren atau mungkin dari bangsa leluhur gitu kan. Kurang panggil sih bagus ya. Skep size kita tuh. Oh ya, Ki Ahmad ya. Ki Ahmad. Kebetulan ya emang kita ngedadak ya ke sini. Ngedadak panggilan kita tadi teh. Ngelewat, ke udut. Anjing sungudud. Si batal itu kuat. Si batal. Aduh gitu mah. Orang nanyakan gaduh gelas kosong itu, cenah. Gaduh cek. Ye bawa banyak kosong. Aya cai panas, aya cai bere cai panas. Banyak cai herang panas teungeuna, aya kopi teh. Jadi kagok. Jadi banyak pesan ya yang kita dapatkan. Ya. Salah satunya pelestarian budaya, merawat pusaka. Nah, mupusti bukan ngugusti. Kebetulan kita ada di alam ini. Dinosaurus zaman sekarang. Kayak onteng. Itu bisa dipencit ku aing. Jadi ya siki ayana lah Sunda Bocor Saki ayana. Anomali Malam. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe juga Anomali Malam. Ya. Itu ya. Kode jadi. Tapi emang tadi emang jadi perih gini, tapi pas udahnya normal kembali gitu. Ngeuna kan mengeras. Ya bentar. Coba kan tinggal di orang itu dengan tatapan yang Tajam. jangan tajam juga ya, maksud saya tatapan yang dingin. Oh, soalnya kalau saya tajam, Depannya ini penyayang gitu, susah gitu. tatapan dingin aja yang sendu dalam sekali tatapannya. Nanti lihat terus tengah tong tajam mah kan juga kan. Oh, Ini kan sih ngajak gelut ini kan. Tatapannya dingin ya. Sedingin salju. cobaan gitu kan teman-teman Sunda Bocor ya. Kira orang silaturahmi bebarengan ngopi. Memang bulan Ramadan. Oke, kita halal ya. Main Asalnya haram gitu. halal. Bisa saling membebaskan. Ya, apapun dosa kalian saya maafkan. Pokoknya mah kalian kami maafkan lah. Saya maafkan. Pokoknya gitu. Kebetulan kita nanti ini tayangnya mungkin antara takbiran atau lebarannya, jadi
Sunda Bocor Nanjung dan Anomali malam. Anomali Malam mengucapkan minal aidin wal faizin, Minal aidin wal faizin. maaf lahir dan Maaf lahir dan batin. untuk Pria Sunda Bocor dan sahabat Anomali Malam. Gitu. Nah, jadi sakit yang mau nanya. Nah, itu anu kapiatur teman-teman tong hilap di share. Mudah-mudahan ada pembelajarannya buat diri saya khususnya dan umumnya untuk Pria Sunda Bocor dan Amin. teman-teman Anomali Malam. Amin. Amin. Stay tune terus di Sunda Bocor. Selamat Rahayu, salam Sri, Sangwa. Tapi itu